Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Alia Dwi Lestari dari SMA Negeri 1 Liwa. Nah, di kesempatan ini aku akan meresensi satu buku yang sangat menarik. Resensi ini sendiri aku beri judul Menyelam Bersama Puing-Puing Van der Wijk. Buku yang saya resensi ini berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Hamka dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Buku ini merupakan edisi buku revisi cetakan kedua tahun 2014. Buku ini memiliki 264 halaman dan berdimensi 14,8 dikali 21 cm. ISBN dari buku ini adalah 97969099799. Penggemar sastra pasti tidak asing lagi dengan Hamka atau Buya Hamka. Seorang sastrawan bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama, pengajar, dan ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Kepandaian Hamka tertuang jelas di dalam karya-karyanya, sehingga masih menjadi kegemaran banyak orang di masa kini. Salah satu yang menjadi primadona adalah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel bernuansa percintaan klasik ini telah diangkat menjadi sebuah film yang mengantongi kesuksesan hingga ajang internasional. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah memperkokoh posisi Hamka sebagai salah satu sastrawan legendaris Indonesia dan menjadi alasan saya memilih untuk mengulas buku ini. Cerita ini bermula dengan narasi yang menderu-derukan keelokan kota Makassar. Tetapi, seorang pemuda bernama Zainuddin malah terjun ke lautan hayal, mengenang pesan ayahnya. Lalu diceritakan kisah kelam pendekar Sultan yang membunuh pamannya karena masalah warisan, berakhir diasingkan keluar Batipuh dan dipenjara. Setelah hukumannya selesai, Sultan merantau ke Makassar dan menikah dengan Dayang Habibah. Mereka memiliki anak yang dinamai Zainuddin, anak kebanggaan keduanya. Namun, malang nasib Zainuddin karena kedua orang tuanya meninggal sebelum ia tumbuh dewasa, membuatnya berakhir diasuh oleh Mak Base. Ketika menginjak usia dewasa, Zainuddin memutuskan kembali ke kampung halaman ayahnya di Batipuh, Minangkabau. Tetapi kemalangan kembali menimpa Zainuddin yang sebatang kara. Ia diacuhkan keluarga ayahnya karena menurut adat yang berlaku, Zainuddin sudah putus hubungan darah dengan keluarga. Sebab saat itu wanita lah yang menjadi kepala keluarga, sedangkan ibunya bukan berasal dari Minangkabau. Di sana, Zainuddin akhirnya berkenalan dengan Hayati. Mereka berteman dan kerap bertukar surat. Kemudian perasaan suka mulai tumbuh di antara keduanya. Sayangnya, keluarga Hayati tak setuju dengan hubungan mereka. Kemudian Zainuddin diusir dari Batipuh dan pergi ke Padang Panjang. Zainuddin dan Hayati belum berakhir. Mereka berjanji setia sebelum berpisah. Tetapi tanpa mereka sadari, perpisahan itu menjadi akar kehancuran dari perasaan mereka yang mulanya berlandaskan kesucian. Rangkaian peristiwa di dalam novel ini disusun secara kronologis. Meskipun beberapa adegan adalah kilas balik, tetapi pembaca tidak akan merasa bingung dengan urutan waktu dari kisah ini karena inilah cara penulis memprovokasi emosi pembaca. Unsur ekstrinsik seperti sejarah hidup Buya Hamka yang seorang keturunan Minangkabau, serta pengalaman dan pengetahuannya dalam agama Islam juga memengaruhi jalannya kisah ini. Hamka banyak memasukkan nilai adat dan agama di dalam novel sebagai latar belakang cerita, membuatnya mengalir dan akrab dengan kehidupan kita, selayaknya bangsa Indonesia yang beradat dan berbudaya. Kelebihan dari buku ini adalah alur cerita yang disajikan tidak monoton dan terasa segar. Kosakata yang dipilih menjadikan cerita ini jauh lebih istimewa, karena kita dapat menambah wawasan terhadap kosakata bahasa Indonesia yang tidak umum digunakan dalam percakapan biasa. Kekurangan dari buku ini adalah terlalu banyak menggunakan majas. Tulisan Hamka memang indah, namun karena terlalu banyak majas yang digunakan, terkadang narasinya malah terasa berputar-putar dan ambigu, sehingga makna kalimat menjadi bias. Buku ini mengajarkan banyak hal secara tersirat kepada pembaca. Pesan-pesan moral seperti harus berhati-hati dalam berucap, berpikir panjang sebelum mengambil keputusan, dan banyak lagi. Sikap-sikap tersebut sangat berkaitan dengan perjalanan hidup kita sebagai makhluk sosial. Novel ini cocok menjadi bacaan remaja karena bertemakan kisah cinta yang penuh romansa, tetapi penggunaan bahasa klasik dan konflik yang kompleks menjadikan ceritanya terkadang sulit dipahami oleh kalangan anak-anak. Meski begitu, buku ini menyajikan alur sederhana yang menyimpan nilai berharga serta berguna bagi semua orang. Oke, segitu aja resensi dari aku. Mulai sekarang jangan asal baca ya, tapi kita juga harus paham makna dan isi dari bacaan kita. Terima kasih.